Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ketiga babak penyisian Champion Chess Tour Chess Apple Master 2022, posisi pemain di klasemen mulai banyak bergeser kawan dan berubah. Sekarang klasemen dipimpin oleh Anish Giri, yang sampai 12 game tadi malam kawan, Anish Giri tak tersentuh kekalahan. 6 kali menang, 6 kali remis. Di posisi kedua ada Carlsen yang selisih 1 poin dari Anish Giri, dan posisi Ding Liren kawan naik ke posisi ketiga setelah sebelumnya di posisi ke-6 di hari kedua kemarin lusa. Dan Wei Yi harus turun ke posisi keempat setelah 2 hari memimpin klasemen. Nah ini kawan, pemain senior kita Shakhyar Mamedyarov naik cukup signifikan di hari ketiga, yaitu sekarang posisinya berada di posisi kelima setelah sebelumnya di posisi ke-10. Dan lainnya bisa kalian lihat di situ kawan di gambar. Dan ada satu pemain kawan yang anjlok cukup drastis, yaitu Jordan Van Foreest. Sebelumnya berada di posisi ke-8, sekarang posisinya ada di posisi ke-14. Dan juru kunci ditempati oleh Gawain Jones bersama Abhimanyu Mishra. Tinggal 3 game lagi kawan di babak penyisian untuk memperbaiki posisi dan untuk mendapatkan 8 posisi teratas untuk lolos ke babak knockout. Tapi ada pemain yang sudah jelas tidak bisa lagi kawan mendapatkan kesempatan itu. Dan untuk game yang akan kita kotak-katik ini adalah permainannya Magnus Carlsen lagi kawan, berhadapan dengan Grandmaster asal Inggris yaitu Gawain Jones pada babak ke-9 atau game pertama pada hari ketiga. Di hari ketiganya ini kawan, Carlsen mendapatkan 2 kali kemenangan dan 2 kali remis, dan sekarang giliran melawan Gawain Jones di babak ke-9 atau game pertama di hari ketiga. Carlsen pegang hitam, Gawain Jones pegang putih, mengawali dengan pion E4. Carlsen tidak membalas dengan pion raja atau bermain dengan Sicilia, dia bermain dengan permainan modern defense atau Pierce defense bisa jadi kawan. Pion G6 dimainkan oleh Carlsen, pion D4, gajah G7, selanjutnya kuda C3, dan di sini pion D6, gajah gelap ke E3. Pada posisi ini kawan, pilihan engine bagi hitam yang paling populer adalah pengembangan kuda ke D7 atau pion C6 atau pengembangan kuda F6 ini kawan. Kalau pilihan manusia yang paling populer adalah pion A6, pion C6, kuda berkembang ke F6, barulah pilihan nomor 4 adalah kuda berkembang ke D7 ini. Carlsen memilih pilihan yang paling populer bagi manusia, pion A6, menteri D2, satu diagonal dengan gajahnya, mungkin nanti bertarung dengan gajah gelap Vyachinto Carlsen kawan di peta G7 ini jika Carlsen memutuskan untuk rokade pendek. Juga untuk persiapan rokade panjang mungkin sedini mungkin dipersiapkan oleh putih, bisa jadi Carlsen memainkan pion B5-nya. Mungkin untuk segera mengusir kuda ini bisa jadi juga dibalas dengan pion H4, langkah yang cukup agresif mempersiapkan sedini mungkin serangan di sayap raja untuk membongkar bangunan Vyachinto Carlsen. Kuda F6 lanjut Carlsen, persiapan rokade, pion F3, memperkuat posisi pion E4, juga kontrol pada peta G4 atau nanti persiapan pion G4 sudah dipersiapkan untuk serangan badai pion di langkah berikutnya di sayap raja oleh putih jika Carlsen memilih rokade pendek kawan. Carlsen menunda rokadenya, dia bermain dengan pion H5 untuk menambah kontrol pada peta G4 ini. Jika pion G4 akan dimainkan, yang tentu masih nanti bisa disikat dengan pion H. Jika dipukul balik masih bisa dipukul balik oleh kuda ataupun gajah terang nanti. Di sini Gawain Jones memutuskan untuk rokade panjang, tidak lagi persiapan rokade pendek karena bangunan pionnya sudah tidak mendukung lagi kawan. Carlsen memainkan pion B4. Langkah ini tidak disukai oleh engine sebetulnya kawan. Engine menyarankan melanjutkan pengembangan kuda ke peta D7, pion C6 bisa dilanjutkan atau variasi inilah yang dipilih oleh Stockfish. Carlsen mendorong pionnya mengusir kuda. Kuda ini salah memilih peta ke peta D5, ke peta pusat. Harapannya adalah jika tantangan pertukaran kuda diterima, masih bisa dipukul balik oleh pionnya kawan, dan lajur E ini akan terbuka nanti, mungkin betengnya dipersiapkan. Walaupun konsekuensinya jika tantangan ini diterima, pionnya akan bertumpuk di lajur D kawan. Engine menyarankan kuda ini lompat ke peta E2, tapi Gawain Jones memilih menantang pertukaran kuda. Langsung diladeni oleh Carlsen yang merupakan langkah terbaik, dipukul balik oleh pion.
lajur E sekarang sudah terbuka kawan. Carlsen di sini juga tidak memutuskan atau terburu-buru untuk rokade. Dia bermain dengan pion A5-nya. Walaupun langkah ini juga masih tidak disukai oleh Engine. Engine menyarankan menantang pertukaran pion di sini kawan, agar nanti jika diterima ya mempunyai kesempatan kudanya bisa keluar. Tapi pion A5 dimainkan oleh Carlsen dan beteng E1 dipersiapkan nanti untuk menyerang di lajur pusat. Gajah G5 juga dipersiapkan nanti kawan. Carlsen membalas dengan pion C6 sekarang menantang pertukaran pion dan langsung diterima. Dipukul balik memberikan kesempatan kuda ini membackup pion E7-nya nanti jika ada ancaman gajah G5 kawan. Di sini gajah B5 terlebih dahulu dimainkan oleh putih, mengepin kuda, diblokade oleh gajah D7. Gajah G5 lanjut Gawain Jones melanjutkan rencananya kawan, menekan pion E7 ini. Selanjutnya mungkin gajah pukul kuda, dipukul balik sehingga pion ini tidak ada yang menjaga. Beteng ataupun gajah nanti bisa sikat pion yang ada di peta E7. Dan pada posisi ini kawan, pion ini tidak bisa didorong begitu saja karena posisinya kena pin, menterinya bisa tewas. Dan Carlsen juga tidak memutuskan rokade mengamankan raja kawan, ataupun bermain dengan pion F6. Ini akan memblokade akses gajahnya untuk aktif di diagonal ini kawan, memberikan pressure bagi pion yang ada di peta D4 dengan dukungan kudanya. Dan simpel kalau bermain dengan seperti ini ya gajah bisa ditarik mundur ke peta E3 kembali untuk memperkuat posisi pion. Tapi bangunan pion Carlsen nanti menjadi jelek kawan. Inilah yang mungkin tidak disukai oleh Carlsen, tidak bermain dengan pion F6-nya. Dia memilih langkah terbaik lainnya dengan beteng naik ke peta A7 kawan, untuk menjaga peta E7-nya. Kalaupun gajah pukul kuda masih bisa dipukul balik sehingga baris ke-7 akan terbuka bagi beteng menjaga peta E7-nya. Pion E7 akan tetap aman. Di sini kawan Jones melanjutkan pengembangan kuda H3. Carlsen memainkan pion A4 mendukung pion satunya untuk bertarung segera di langkah berikutnya. Dan kuda melanjutkan langkahnya ke F4, persiapan ke D5 memberikan pressure bagi pion E7. Carlsen tidak memperdulikan menantang pertukaran pion untuk membuka lajur A. Jika pion A pukul pion masih bisa dipukul balik oleh pion A, lajur A akan terbuka. Gawain Jones menolak, pion didorong maju ke A3. Carlsen melanjutkan pertukaran pion. Pion B pukul pion C2. Tidak langsung diambil balik dengan menteri ataupun dengan raja. Putih memilih langkah terbaik lainnya dengan kuda ke D5. Meneruskan rencananya untuk memberikan tekanan bagi pion E7 dengan kuda dengan gajah serta dukungan dari jarak jauh dengan beteng kawan. Dan pada posisi ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh hitam? Apakah harus melakukan rokade agar rajanya aman agar tidak berada di pusat terus kawan? Kita temui momen-momen yang cukup kritis pada posisi ini kawan. Carlsen melakukan pukulan terhadap pion D4, langkah terbaik. Memberikan pressure bagi gajah terang di sini atau membiarkan putih untuk pukul pion E7-nya karena sudah ditinggal oleh kuda sekarang kawan. Putih bisa melanjutkan pukul pion E7 dengan kuda atau dengan gajah atau dengan beteng, kira-kira mana yang terbaik kawan. Ataupun coba kalian lihat posisi kuda ini. Selain memberikan pressure bagi gajah terang juga memberikan ancaman skak garbuan bagi menteri putih. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh putih kawan? Disinilah posisi yang cukup kompleks bagi putih. Apakah melakukan pengorbanan menteri pukul kuda? Ya simpel dipukul balik oleh gajah kawan. Atau menyelamatkan gajah terang ini mungkin ke peta ini, ke peta C4 untuk mengawasi peta B3 dari ancaman garbuan skak ini kawan. Bukan langkah terbaik. Pada posisi ini kawan, Gawain Jones berpikir kurang lebih 1,5 menit membuat langkah terbaik. Gajah ambil pion E7, mempersilahkan kuda melakukan skak garbuan terhadap menterinya. Tapi ini adalah langkah terbaik kawan. Coba kita otak-atik sedikit kawan. Mungkin nanti agak sedikit ribet pada posisi seperti ini karena banyak sekali variasi yang bisa dilakukan oleh kedua pemain atau putih di langkah posisi seperti ini. Andai saja pada posisi ini kawan memukul pion E7 ini dengan beteng, apa yang akan terjadi? Kemungkinan menteri akan ambil beteng ini kawan. Jika dipukul balik oleh gajah berharap bisa ambil pion ini, gajah ini akan tewas. Ataupun kuda terlebih dahulu melakukan skak. Setelah raja ambil, kuda ambil menteri. Setelah diambil oleh raja, gajah akan pukul gajah terang kawan. Dan putih atau terlebih dahulu pada posisi ini, gajah terang melakukan skak dengan tempo. Ya simpel dipukul oleh beteng kawan.
Raja putih ambil kuda, beteng ambil gajah, dipukul balik, tetap saja putih akan kalah jumlah perwira. Itulah jika beteng ambil pion E7 terlebih dahulu tadi. Gawens-Jones tadi memilih memukul pion ini menggunakan gajah. Dan Carlsen melanjutkan melakukan skak garbuan terlebih dahulu. Dan memaksa raja ini ambil pion ini kawan. Karena tidak mungkin lagi bergeser ke petak-petak terang ini karena masih ada pion. Ini memaksa raja ambil pion dan posisi raja dalam posisi terbuka. Menteri mempunyai kesempatan untuk menghindari ancaman gajah gelap putih dengan tempo skak. Dan di sini raja mundur ke D1 oleh Gawens-Jones. Carlsen juga tidak terburu-buru ambil menteri dengan kudanya kawan. Dia ambil gajah terang terlebih dahulu. Selanjutnya gajah ambil pion D6 open skak. Langkah blunder. Langkah terbaik adalah menteri ini menghindar kawan. Menghindari ancaman kuda. Tetap berada di diagonal gelap ini untuk menjaga petak C1 agar tidak terkena ancaman dari menteri hitam. Dan di langkah berikutnya barulah bisa melakukan open skak dan seterusnya kawan. Kemungkinan pada posisi ini gajah akan bergerak ke petak C4 untuk mengusir kuda dan putih punya dua pilihan di sini kawan. Bisa melakukan pukulan terhadap pion D6 open skak dari beteng atau melangkah kuda F6 skak, memaksa gajah akan pukul kuda, dipukul balik oleh gajah dan open skak lagi kawan. Jika raja bergeser ke F8, gajah bisa mendapatkan beteng. Jika raja bergeser ke peta ini, beteng ini mempunyai kesempatan untuk naik dan seterusnya. Atau jika kalian ingin mendapatkan menteri di posisi seperti ini, bisa melangkah gajah ambil pion ini kawan. Dan peta-peta ini sudah dikuasai oleh putih, memaksa raja akan bergerak ke petak D7 saat mendapatkan open skak tadi. Barulah sekarang kuda ke petak B6, skak menggarpu menteri kawan, raja ambil gajah, kuda ambil menteri, dipukul balik oleh beteng. Dan dengan variasi seperti ini pun, walaupun hitam tanpa menteri kawan, engine menyatakan hitam dalam posisi yang lebih baik daripada putih. Kedua raja dalam posisi yang sangat terbuka. Apapun masih bisa terjadi kawan dalam permainan cepat. Apalagi kontrol waktu kedua pemain pun juga sudah mulai mepet kawan. Tapi di posisi ini tadi kawan, di posisi seperti ini tadi, di sini tadi gajah memilih ambil pion yang ada di petak D6. Bukan melakukan pergerakan menteri ke petak G5 ini kawan. Dan setelah ambil pion D6 ini open skak, Carlsen di sini melangkah raja bergeser ke D8 dan selanjutnya gajah ke petak E7 lagi skak lagi kawan. Dan di sini raja tidak bergerak ke petak terang karena kenapa? Karena nanti kuda juga bisa skak lagi open skak kawan, double skak atau ke petak ini untuk mendapatkan menteri sama saja. Di sini Carlsen memilih untuk sikat gajah dengan beteng. Dipukul balik oleh kuda open skak kawan dan di sini kuda ambil menteri, kuda putih juga ambil menteri hitam dan Carlsen tidak langsung ambil balik kuda putih kawan, dia menyelamatkan kudanya terlebih dahulu juga untuk membatasi pergerakan kuda putih kawan agar tidak bisa melarikan diri ke petak-petak ini. Kuda lari ke petak A7 untuk mengancam gajah, gajah mundur ke D7 juga untuk memberikan backup pada petak-petak terang ini agar kuda tidak bisa melarikan diri lagi kawan. Dan bagaimana nanti raja ini akan bergerak untuk mendekati untuk mendapatkan kuda. Di sini beteng naik ke petak E4 menyerang kuda dan kuda ambil pion B2 skak. Dengan dukungan gajah kuda ini akan cukup aman kawan. Raja naik ke petak E2, selanjutnya pion F5 dimainkan. Carlsen mengusir beteng. Di sini beteng bergerak ke B4 untuk membackup kudanya melarikan diri. Tapi sudah tidak diberi kesempatan lagi oleh Carlsen bermain dengan gajah C3-nya mengancam beteng. Beteng melakukan skak di sini kawan, kalaupun mencoba bergerak ke peta ini saja, ke peta B7, apa yang akan dilakukan oleh Carlsen? Kemungkinan beteng keluar melakukan skak dan raja sudah tidak bisa bergerak ke peta-peta ini lagi kawan karena sudah ada perwira hitam, jadi memaksa bergerak ke lajur F. Selanjutnya kuda melakukan skak di peta D3, raja mundur ke G1, beteng melakukan skak, raja naik. Jika terjadi pertukaran beteng, kemungkinan tidak akan dilakukan oleh Carlsen. Kalau Carlsen mempunyai kesempatan melakukan skak dengan gajah gelapnya. Dan jika raja naik kawan, tentu betengnya akan tewas dan skak mat. Ditutup dengan pion G3, beteng E2 skak, memaksa raja ini turun ke petak G1 lagi. Dan di sini gajah bisa melakukan skak lagi di sini kawan. Jika bergeser ke F1, beteng F2 skak, bergeser ke peta ini lagi.
beteng bisa bergerak ke petak B2 open skak dan betengnya di sini akan tewas. Itulah yang bisa terjadi jika beteng ini menghindar ke petak B7. Tapi putih memilih petak B8 bagi betengnya skak. Raja naik ke petak C7, beteng pukul beteng diambil balik oleh gajah. Selanjutnya beteng C1 skak. Raja bergeser ke B7 mendekati kuda kawan, dan di sini beteng naik ke C2. Tidak mungkin beteng berani ambil kuda kawan, karena kuda ini sudah di backup oleh gajah dari jarak jauh. Dan pada posisi ini Carlsen tidak terburu-buru ambil kuda karena tahu kuda ini sudah tidak bisa melarikan diri ke petak-petak ini kawan, karena sudah dikontrol semua oleh hitam. Carlsen memanfaatkan waktunya atau temponya bermain dengan pion F4, mencegah pergerakan pion G kawan. Beteng bergeser ke D2 mengancam gajah. Gajah simpel bergerak ke petak E6. Walaupun meninggalkan peta ini kawan, bagi kuda jika ingin melarikan diri, maka gajah melakukan skak, kuda pun masih bisa tewas. Jadi di sini putih bermain dengan beteng bergeser naik ke D8 mengancam gajah gelap, gajah ke C3. Selanjutnya di sini beteng bergeser ke D6, gajah C4 skak. Raja bergeser ke F2, tidak melakukan skak lagi karena masih ada beteng. Barulah sekarang raja ambil kuda kawan, karena kuda nanti bisa melarikan diri ke peta ini karena sudah tidak dijaga oleh gajah terang hitam ini. Sekarang coba lihat kawan, Carlsen mempunyai sepasang gajah plus kuda melawan satu beteng. Harusnya pada posisi ini patutnya putih menyerah kawan, karena sudah jelas dalam posisi kalah. Putih belum mau menyerah, ambil pion G6 dan kuda D3 skak. Raja mundur ke G1, tidak berani ke petak-petak terang ini kawan. Karena kenapa, jika bergerak ke peta terang, ke peta F1 ataupun ke peta E2, kuda akan lompat ke peta E5 open skak kawan, dan betengnya bisa tewas. Oleh karena itu raja mundur ke peta G1, dan di sini gajah bergerak ke peta B2 ingin ambil pion ini untuk meloloskan pionnya bisa promosi. Belum mau menyerah putih kawan, bermain dengan beteng G5, raja naik ke peta B6, dan di sini beteng ambil pion H5. Gajah ambil pion A3. Beteng mundur ke H8, gajah C5 skak. Di sini raja naik ke peta H2 dan pion ini didorong, akhirnya putih menyerah di langkah ke-43. Sudah tak perlu saya jelaskan lagi, kalian bisa otak-atik sendiri kawan, apa alasannya sampai putih menyerah. Tak perlu saya jelaskan lagi, sudah kalah jumlah perwira kawan. Kalaupun nanti beteng digeser untuk membackup pion ini, ya pion tetap didorong saja maju ke peta A2. Tinggal nanti gajah akan memblokadenya di peta ini dan pion bisa promosi kawan, dan seterusnya. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen yang super kompleks tadi. Pada posisi langkah keberapa tadi kawan, lupa admin. Coba kita mundur lagi di posisi seperti ini kalau tidak salah tadi. Di posisi seperti ini tadi kawan, saat Carlsen melanjutkan pertukaran pion di sini, kuda lompat ke peta ini, Carlsen membalas dengan kuda ambil pion D4, persiapan melakukan skak, melakukan ancaman bagi gajah terang putih, mempersilahkan putih ambil pion E7 dengan tempo open skak dan seterusnya kawan. Inilah posisi yang super kompleks tadi kawan, tapi permainan masih cukup seimbang. Tapi sayangnya respon dari putih tadi pada posisi seperti ini tadi kawan. Di sini tadi putih memutuskan untuk open skak di sini yang merupakan langkah blunder, harusnya menteri bergerak ke peta G5 kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan nanti sore insya Allah kita akan teruskan Grand Chess Tour kawan, agar gantian, agar semua turnamen bisa tercover kawan. Kalau turnamen jadwalnya berbarengan ini admin juga kebingungan, tapi saat tidak ada turnamen admin juga bingung ingin mengulas game apa. Semoga permainan mereka berdua bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.